Saudaraku seiman dan seyakinan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membicarakan pentingnya sesuatu pernikahan. Karena pernikahan mengajarkan kita untuk memahami antara dua pihak, istri, suami, agar dalam keluarga selalu dalam sakinah mawaddah warahmah. Pergaulan yang terpenting di sini adalah wa ashiruhun bil ma'ruf fa in karahtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa taj'alallahu fihi khairan katsiran. Dan bergaulah dengan istri-istrimu dengan ma'ruf. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabar, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang baik. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 18. Kepada sang suami saya peringatkan bahwa kedudukannya selaku kepala keluarga tidak ringan. Suami bertanggung jawab atas hidupnya, baik nafkah pokok maupun kesejahteraan hidup lain. Suami juga harus dapat mengusahakan terciptanya bagaimana keluarga menjadi rukun harmonis dalam rumah tangga, dengan menghargai hak istri dan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, hakul mar'ati ala zawji ayyutu simuha isa ata'ama wa yakasuha iza kasya wa la yadribul wajha wa la yuqabbihu wa la yahjuru illa bil baiti. Hak seorang istri atas suami adalah suami memberi makan istri. Jika ia sendiri makan, maka suami memberikan makan kepada istri. Jika ia sendiri berpakaian, suami tidaklah memukul wajah dan mukanya. Suami tidak mengejek daripada istrinya. Suami tidak menjauh istri kecuali dalam rumah. Pada hadis lain dilandaskan, beliau bersabda, Inna Allah sa'ala kullu ra'in amma staw'ahu ahafidhu zalika am dayyasahu hatta yus'alu rajulu an ahli baiti. Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin tentang apa yang ia pimpin, apakah ia memeliharanya atau menyanyiakan. Oleh karena itu, seseorang akan ditanya dengan urusan keluarganya. Berdasarkan hadis di atas ini, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang suami tidak saja berkewajiban mencari nafkah pokok, tetapi ia pun wajib memberikan kesejahteraan zahir dan batin. Kesejahteraan lahir dan batin harus diberikan kepada istri, menyangkut pengertian pendidikan, pengarahan, pendidikan agama, merintahkan tentang ibadah sholat utamanya kita sebagai umat Islam. Suatu riwayat mengatakan tentang perkawinan ini, Rasulullah SAW langsung diangkat ke langit bersamaan dengan sholat 5 waktu ketika beliau melakukan Isra Miraj ke Sidratul Muntaha. Pada waktu itu nikah secara Islam belum ada ketentuannya, baik hukum dan syariatnya. Nabi SAW menikah dengan istrinya Siti Khadijah itu dalam usia 25 tahun. Alhamdulillah al-fakir juga belajar mengikuti sunnah Rasulullah. Pada waktu itu umur saya juga 25 tahun, menikah dengan seorang wanita yang soleh. Alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai anak 3 dan sudah mempunyai 1 cucu, sudah 2 tahun, dan anak yang bungsu sudah kelas 2 SMK, perawatan di SMK Nurul. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mengingatkan pada teman-teman saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika sudah umur kita 25 tahun, ayo kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jangan menunda-nunda, tak usah pilih-pilih ya. Apa yang sudah ada di hadapan kita, kita terima. Kita membangun untuk mencari keturunan.
Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berupaya dengan kita sendiri mungkin dalam keluarga kita kepada suami khususnya. Sesuatu toladan bagi kita sebagai pemimpin. Suami, huruf S-nya itu diartikan sabar. Artinya harus sabar menerima cobaan. Baik rugi maupun untung, baik sakit maupun sehat, dan sebagainya. Kemudian huruf U, usaha. Usaha yang mana? Usaha yang halalan thayyibah, usaha yang benar, jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggal di rumah saja menunggu rezeki turun dari langit. Kemudian huruf A, amanah. Amanah artinya seorang suami bagaimana memegang amanah, bertanggung jawab. Dalam kondisi rumit apapun ia harus memperhatikannya. Kemudian M-nya, musyawarah. Artinya segala aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan bila menyangkut hal-hal penting tidak bisa kita pecahkan, maka kita harus musyawarahkan. Ya. Harus kita musyawarahkan dengan istri supaya terjadi suatu kecocokan dan kebulatan tekad. Kemudian huruf I, ikhlas. Artinya memberikan nafkah atas istri keluarga harus dengan ikhlas. Hati yang tulus karena dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri huruf yang pertama adalah huruf I, juga ikhlas. Harus ikhlas menerima apa yang dibawa oleh suami kita. Baik banyak maupun sedikit, karena rezeki itu sudah diatur besar kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tertakar, tidak akan tertukar. Semua sudah kodrat Allah Subhanahu, disyukuri apa yang ada. Kita ikhlas. Yang kedua sabar, S-nya sabar, sopan santun terhadap apa yang dilakukan dalam kehidupan keluarga. Ya. Bergembira sekali jika suaminya banyak membawa rezeki. Sebaliknya jika suami pulang dengan perlian membawa uang yang rugi, tidak boleh cemberut, bermuka masam di hadapan suami dan sebagainya. Jika ada rezeki istri, haruslah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian huruf T, taat, tertib. Artinya taat kepada apa yang disuruh oleh suami asalkan perintahnya baik, perintahnya bagus, sesuai dengan ajaran Islam yang beretika yang baik, berakhlakul karim. Kemudian huruf R, rahasia. Artinya harus memegang rahasia keluarga suaminya. Hal ini perlu dilakukan. Jangan apa yang terjadi dalam keluarga, apalagi kita ceritakan tetangga-tetangga keluarga kita, ya. Kita harus pendam, ini rahasia kita antar suami istri. Kemudian huruf I, iman. Artinya istri yang soleha, taat kepada Allah sesuai dengan ajaran Islam. Ya, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kono menurut suatu riwayat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu kembali dari Isra Mi'raj, beliau membawa 3 pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang pertama, sholat 5 waktu sehari semalam. Hal yang kedua, akad nikah. Dan yang ketiga, memelihara istri, yakni Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Hendaklah para istri jadilah pelayan yang baik dalam rumah tangga, baik sebagai pembantu suami yang bertanggung jawab penuh, menyenangkan, tidak membosankan tinggal di rumah lantaran perang istri yang kurang berkenan di hatinya. Ya, tetap bagaimana sabar, ikhlaslah. Kesimpulannya, kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Membentuk masyarakat kecil, masyarakat keluarga yang hidup penuh dengan kedamaian. Jika kedua belah pihak sadar mengenai hak dan kewajiban, maka berarti telah menjalankan kewajiban. Insya Allah keluarga kita menjadi keluarga samawat, sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadha. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dan jenis-jenis kamu sendiri, dan jadikanlah bagimu dan istri-istri kamu itu anak dan cucu. Jelaslah ayat ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, harus kita jaga. Harus kita jaga.
Karena 4 hal yang termasuk kebahagiaan seseorang ialah istri yang soleha, anak-anak yang baik, teman sepergaulan yang soleh-soleha, sumber rezeki yang ada di negeri sendiri dengan rezeki yang kita dapat halalan thayyibah. Mari mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan pernikahan itu sebenarnya dengan pernikahan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang sudah menikah tetap selalu menjaga kerukunan keluarga kita, dan yang belum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang terbaik, dan insya Allah keluarga nanti menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, berkahilah kiranya kedua mempelai keluarga kita yang selalu mawaddah warahmah. Allahumma ya anugerah kedua mempelai yang keturunan soleh soleha berguna bagi bangsa dan negara. Allahumma ya rahmatilah kami semuanya yang kehidupan dalam keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.